Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya, trading hari ini gimana nih trading hari ini? Ya, masih belum oke ya, masih cenderung agak bikin boring juga. Ya, saya lihat cukup wajar pergerakan IHSG hari ini dan tadi saya sudah sempat share ya di morning update. Pergerakan IHSG akan menguji level support di 6650 dan 68 sekian, 6814 kalau nggak salah. Dan pergerakannya juga pada dasarnya masih predictable lah ya. Jadi setelah turun dalam, rebound, nah market cenderung volatile, bikin sideways gitu ya. Apalagi hari ini ya bikin kayak model doji, sempat naik, sempat merah, tapi ditutup di level ya relatif cukup aman. Dan kalau lihat susunan candlenya, kelihatannya sih potensi masih to be continue. Ya, minggu ini kita harapkan IHSG masih bergerak dalam tren yang positif ya, apalagi ditambah dengan beberapa sentimen global yang cukup cukup kondusif seperti China mulai mulai beli minyak dalam jumlah besar walaupun kelihatannya cuma sebagai nyetok aja, tapi saya yakin walaupun nyetok dia juga ya, kita kalau nimbun barang juga karena kita sudah memperkirakan bahwa dalam beberapa waktu ke depan berpotensi berpotensi penggunaan atau penjualannya juga cukup masif kan. Jadi ya kan dalam beberapa waktu ke depan akan ada Chinese New Year ya akhir bulan ini ya di tanggal 22. Ya, China tentu saja akan mendapatkan sentimen yang pergerakan yang ya layaknya kayak di Indonesia ya, musim lebaran, mudik gitu menjadi satu tradisi di sana pun sama gitu ya. Jadi kebutuhan bahan bakar pasti akan melonjak cukup tinggi di Chinese New Year tersebut. Apalagi juga pemerintah Cina juga sudah merelaksasi aturan mengenai COVID-19 ya. Jadi harusnya dalam beberapa waktu ke depan kita akan lihat ekonomi China mungkin ya akan sedikit membaik ya. Dan ada satu lagi berita dari China yaitu pemerintah China kan kita tahu dalam beberapa waktu kemarin itu kan cukup ketat ya terhadap eh, in- sektor teknologi mereka ya mengenai regulasi dan sebagainya. Nah, mungkin kelihatannya proses penataan regulasi sudah mendekati titik temu, titik akhir. Jadi ini ada mulai dilonggarkan kembali, mulai ada sedikit ya kelonggaran ya. Jadi ada saham-saham teknologi jadi naiknya lumayan luar biasa ya. Total Alibaba naik sampai 5%. Ya, setelah sehari sebelumnya Jack Ma mengatakan bahwa dia mundur dari manajemen ya AN, itu yang kemarin waktu itu heboh mau IPO tapi dilarang oleh pemerintah Cina. Nah, kelihatannya Jack Ma ngaku kalah dan memilih untuk keluar dari manajemen. Ya, sahamnya punya tapi mungkin dia bukan pengendali lagi atau dia sudah tidak berurusan dengan segala aktivitas atau ketentuan perusahaan yang mana akhirnya membuat ya memilih untuk keluar dari manajemen dan pemerintah Cina bilang oke, yang bikin rusuh sudah keluar jadi mereka melonggarkan ketentuan itu dan ya efeknya saham tekno di China juga naiknya luar biasa. Seperti kita tahu ya saham tekno di China itu juga luar biasa ya market cap-nya ya. Jadi ada Alibaba, ada Tencent dan sebagainya. Harusnya ini katalis positif untuk sana, untuk China. Ya, semoga bisa merembet ke Asia ya yang lain. Nah, harapannya ekonomi kalau berjalan, China juga bisa keluar dan bisa memberi impact positif juga kepada regional. Ya, itu aja yang kita perlu cermati mengawali minggu ini ya. Dan yuk kita coba lihat di composite ya. Ini composite kita
Ya, seperti kita bilang sebelumnya, sudah saya kasih tahu ya, candle bentuk doji, bla bla bla. Asing bukan net buy ya, 79 bio ya, walaupun nggak terlalu oke, tapi not bad dengan value transaksi di 8,4 triliun juga not bad, mendingan ketimbang beberapa waktu kemarin ini. Tapi ya kalau lagi gini ada sececah harapan memang IHSG bakal rebound. Tapi biasanya kalau yang kayak gini-gini kan obvious banget ya. Orang udah ketebak, ah ini mah pasti rebound. Jadi kayak gini tuh kayak formalitas aja. Kayak sengaja ngegocek-ngegocek. Tapi kita juga tahu, alah lu pasti rebound deh. Kayak contoh ini ya, candle yang ini. Candle yang ini juga kan kelihatan kan. Setelah dari sini kita bilang, wah ini udah polar reversal. Hari ini besoknya dibikin galau kayak gini model-modelnya. Besoknya merah, habis itu rebound, merah, merah, terus rebound, terbang kayak gitu. Ya, biasalah lagu lama ya. Jadi dalam beberapa waktu mungkin bisa model-model kayak gini, ngambek-ngambek dulu, tapi hari Rabu kemungkinan bisa rebound ya. Oke, itu komposit kita dan coba kita cek basic sektoral basic sektor. Sorry. Technical rebound ya, nice. Kayaknya pada technical rebound sih harusnya. Kemarin kita juga udah predik, kecuali sektor energi malah bikin lower low. Terus finance, nah ini juga kan modelnya ya kayak technical rebound, tapi seperti saya bilang dia nggak mau kasih gampang-gampang lah ya. Healthcare nice ya, bisa menguat, dan industri juga belum oke. Infrastruktur belum oke, tapi tanda-tanda juga menarik ya, bisa dicermati. Terus consumer non cyclicals, oh nice, ini rebound dari support ya, siap-siap breakout. Property reversal juga, ada pola reversal juga ya. Terus tekno masih di situ-situ aja, masih sideways. Transportasi, nah ini tanda-tanda reversal juga, tapi transaksi kecil, jadi kita nggak usah expect terlalu tinggi dulu ya, karena sentimennya belum positif, belum banyak yang positif juga. Ya, itu sektoral kita ya. Memang banyak yang masih koreksi, tapi potensi untuk rebound juga otomatis juga lumayan ya, bisa bisa ada potensi rebound. Oke, mungkin itu aja dari market review, dan kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi saham apa yang bisa kita perhatikan untuk tanggal 10 Januari 2023. Pertama yaitu Jasa Marga. Berita di media kontan hari ini mengatakan banyak ya berita-berita positif terkait dengan mudik kemarin akhir tahun dan sebagainya. Begitu besar ya pengguna jalan tol, memberikan revenue yang baik buat Jasa Marga ya, at the end technical rebound. Walaupun saya bilang dia belum sepenuhnya bisa keluar dari downtrend, tapi ya enjoy the ride aja untuk trading pendek. Habis Jasa Marga ada Harum, ini juga menarik banget. Setara kalau kita ngomong sentimen nikel, yang lain udah terbang semua. Ya ini juga terbang kan Pak? Iya, oke lah gitu ya, tapi belum benar-benar terbang. Harusnya oke. Ada gap juga di atas, ya, Harum masih oke lah. Habis Harum ada AMRT, sumber Alvaria. Ini juga menarik, walaupun candle merah, tapi dia masih di dalam jalur naiknya. Ya. Habis itu ada Tebik. Tebik ini udah beberapa waktu ini kita tinggalkan, karena ya wajar lah ya, dia turunnya sampai kayak gini. Ngapain juga kita trading di saham ini? Nah, dia ketemu support. Good newsnya adalah kalau jebol support, ya kita cut loss. Tapi kalau dia rebound, risk and rewardnya termasuk bagus ya. Ke bawahnya 7%, tapi naiknya upside-nya bisa sampai mungkin I don't know, sekitar 2180, 26 ya, mungkin 20-an persennya kali ya. Nice kan? Ya, itu tapi last but not least yaitu Bank BNI. Bank BNI tadi pagi saya sudah rekomendasikan juga. Ini bagus nih, rebound dari support kuat. Ya,
Mungkin dia belum menjanjikan dia bakal rally, tapi setidaknya satu hal yang kita tahu pasti adalah kita beli harganya cukup murah. Udah gitu aja. Ya, jangan mikir cuannya dulu bakal berapa persen. Kita pastikan kita dapat harga ini adalah harganya murah apa enggak, itu dulu. Saya ada tiap pagi ada bagikan quotes ya, dan quotes ini yang beberapa waktu ini saya dapatnya bagus-bagus, lumayan bagus. Ya, jadi dia mengajarkan bahwa lebih baik apa tuh tadi? Sebentar. Quote-nya saya takut lupa dan nyampeinnya salah ya. Hmm, ya, kita tidak harus lebih pintar dari yang lain. Tapi yang penting adalah kita harus lebih disiplin dari yang lain. Wow, keren banget. Kemarin juga quotes-nya bagus ya. Ya, oke. Itu rekomendasi kita. Itu market review, rekomendasi, serta ulasan. Ulasannya kayaknya belum ada deh tadi saya ingat belum ada. Oh, ada nih ulasan. Eh, ITMG ya, ITMG. Ya, menarik nih, menarik ITMG. ITMG, oh, apa nih pertanyaannya apa? Kalau saya bilang sih jujur saya jualan kalau ITMG. Karena sama dengan saham-saham batu bara lainnya, sentimennya kurang bagus ya. Adaro juga ini turun, PTBA juga turun. Semua banyak yang mogok ya. India aja bahkan yang sentimennya lebih bagus aja dia bikin galau. Tapi ini paling mendingan dibanding yang lain ya. Jadi saran saya hmm, kurangin muatan lebih tepat kalau besok bisa lanjut merah lagi ya. Oke, baik ya sekarang beneran nih ya. Sampai jumpa semuanya. Itu tadi market review dan rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 10 Januari 2023. Sampai jumpa, selamat beristirahat, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.